wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hidayah dengan NPM 232171054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah, untuk berprestasi di bidang non-akademik itu tidaklah salah, tetapi dengan mengabaikan nilai akademik juga merupakan keputusan yang tidak benar. Cara yang harus dilakukan oleh Bu Zalfa terhadap ketiga anaknya lebih berprestasi di bidang non-akademik tetapi kurang di nilai akademiknya adalah dengan memberikan perhatian yang lebih atau les jam belajar yang ditambahi, yang memungkinkan untuk membantu nilai akademik dan akademiknya itu seimbang ketimbang lebih condong di salah satunya saja. Apakah lebih condong di non-akademik sudah cukup tanpa harus memiliki kemampuan di akademiknya? Tentu tidak, karena di dunia kerja nilai akademik akan lebih diperlukan dikarenakan mungkin saja ketika ketiga anaknya lebih milih menjadi seorang dokter ataupun guru, yang dimana nilai akademik itu sangat diperlukan atau sangat dipentingkan. Berbanding terbalik jika ketiga anaknya memilih untuk menjadi seorang atlet yang diharuskan memiliki potensi yang lebih besar di non-akademiknya sendiri. Tapi tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa condong di salah satunya atau di salah satu bidang saja akan menjamin bagaimana masa depan dari anak-anak tersebut. Di menjawab nomor 2, menurut pendapat saya, banyak yang takut terhadap masa dewasa adalah dikarenakan takut terhadap banyaknya masalah, banyaknya tanggung jawab yang akan mereka hadapi, dan mereka belum siap akan hal itu. Mereka takut jika apa yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan ketika mereka kecil, tidak seindah ketika mereka dewasa. Dan untuk tidak takut terhadap masa dewasa tersebut adalah dengan lebih menerima apa yang akan terjadi pada masa depan, lebih ikhlas dalam menjalani kehidupannya, dan berpikir bahwa setiap yang kita impikan, setiap yang kita cita-citakan belum tentu harus diraih, belum tentu harus kita dapatkan. Namun apakah kita akan menyerah begitu saja? Tentu tidak. Masa dewasa adalah masa di mana semua orang berkompetitif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi lebih di untuk menerimanya dengan lapang dada jika itu tidak terjadi. Dan menurut saya definisi dewasa yang sesungguhnya adalah ketika orang mampu berpikir secara bijaksana, mampu menahan egonya dan bersabar dan tidak memaksakan suatu hal untuk dalam suatu masalah. Dan menjawab pertanyaan nomor 3, respon yang baik sebagai orang tua dalam menangani anak yang sudah masuk ke dalam atau sudah mengarah ke arah kenakalan itu dengan sikap yang tegas bahwa hal itu adalah salah, bahwa hal itu adalah hal yang buruk untuk dilakukan. Dalam masalahnya ini, anak ini baru berusia 5 tahun, dia belum bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah, dan peran orang tua adalah memberitahu bahwa hal itu adalah hal yang salah dan mengarahkan bahwa ke arah yang benar kembali. Dan dalam analisis saya bahwa Bu Nisa sebagai orang tua di sini memiliki kesalahan. Mungkin saja Bu Nisa mengabaikannya atau tidak memberikan edukasi kepada anak-anaknya bahwa hal tersebut adalah hal yang salah dan tidak memperhatikan perkembangannya secara lebih baik lagi. Di pertanyaan nomor 4, kami diminta untuk memberikan komentar terhadap poster yang berisikan ilmu parenting. Komentar saya bahwa dalam poster tersebut adalah benar bahwa kita sebagai orang asing atau siapapun itu tidak berhak untuk menghakimi bahwa anak itu berbeda, karena setiap anak memiliki bakat dan minatnya yang masing-masing berbeda-beda. Dan kita sebagai orang asing cukup tahu saja, tidak usah ikut campur, karena kita tidak tahu bagaimana kedua orang tuanya mendidik anak tersebut. Di soal nomor 5, kita diinginkan untuk memberikan pesan kepada kedua orang tua, dan pesan saya kepada kedua orang tua saya adalah, maaf jika saya masih belum memberikan yang terbaik, maaf jika terkadang perilaku dan sikap saya menyakiti perasaan kalian, maaf jika terkadang saya keras kepala dan tidak mendengar nasihat dan saran dari kalian. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik, terima kasih atas doa dan perhatiannya. Maaf, saya hanya bisa mengatakan terima kasih kepada kalian, dan tolong tetaplah sehat, panjang umur, tunggu saya ingin membahagiakan kalian dengan hasil kerja saya sendiri. 3 hal yang selalu membuat saya bahagia mungkin, tapi orang tua tidak mengetahuinya adalah setiap saya pulang, orang tua saya akan mencium dan memeluk saya, menanyakan bagaimana keadaan saya, menanyakan bagaimana kehidupan kuliah saya, menanyakan bagaimana teman-teman saya.
Dan yang kedua, orang tua saya tidak pernah sekalipun menuntut saya untuk melakukan hal apapun yang saya tidak suka. Mereka justru akan mendukung, mereka akan mensupport, mereka tidak akan menuntutnya, tidak akan memaksa saya dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga adalah orang tua saya selalu ada dalam masa-masa kesulitan saya, masa-masa bahagia saya, dan selalu memberikan saran dan nasihat kepada saya untuk kedepannya. Sekian dari jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.